Pemirsa, Bank Indonesia menetapkan instrumen baru, yaitu rasio pendanaan luar negeri bank atau RPLN. Instrumen baru ini dikeluarkan untuk memperkuat pengelolaan pendanaan luar negeri bank dalam mendukung kredit bagi perekonomian nasional dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Apa itu RPLN dan apa manfaatnya untuk ekonomi Indonesia? Kita akan membahasnya bersama dengan Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Solikin M. Juhro. Pak Solikin, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, selamat pagi semuanya. Ya, Pak Solikin, ini ada instrumen lagi kebijakan yang baru dari Bank Indonesia. Sebelum kita memperjelas lagi apa itu RPLN, kenapa RPLN ini dikeluarkan oleh Bank Indonesia, Pak Solikin? Oke, selamat pagi semuanya. Kalau kita ketahui bersama, stans kebijakan makroprudensial Bank Indonesia saat ini kan memang diarahkan untuk pro-growth. Dalam artian BI akan berupaya untuk mendorong kredit pembiayaan atau pendanaan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Nah, dalam situasi perekonomian yang masih dilingkupi oleh ketidakpastian yang tinggi, terutama di global, isunya adalah bagaimana kita bisa tetap mengoptimalkan pembiayaan kegiatan ekonomi dalam negeri. Nah, disitulah kita berpikir adalah selain melakukan penguatan terhadap implementasi kebijakan insentif likuiditas makroprudensial atau KLM yang lalu, kita luncurkan RPLN, yaitu rasio pendanaan luar negeri. Ini tentunya tadi sebagaimana disampaikan di pengantar adalah inovasi kebijakan makroprudensial BI untuk memperkuat pengelolaan sumber pendanaan jangka pendek bank yang berasal dari luar negeri. Maksudnya gini, tadi disampaikan bahwasanya dia harus tetap memperhatikan aspek kehati-hatian. Jadi ada dua hal, Mas. Pertama itu kontrasiklikal dan dua adalah tetap berhati-hati. Kalau kita melihat siklus keuangan saat ini, memang kebutuhan perbankan untuk meningkatkan pendanaan luar negeri, ini memang mereka butuh. Sehingga kalau memang butuh, maka dia harus dorong gitu, diberikan kelonggaran bukan pengetatan. Namun kalau kita melihat di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, pendanaan itu kan umumnya identik dengan risiko, ya, misalkan risiko nilai tukar. Nah, makanya digawangi dengan prinsip kehati-hatian. Demikian itu latar belakangnya. RPLN ini akan berlaku mulai 1 Agustus ya, Pak Solikin, tahun ini. Boleh dijelaskan lebih jelas sederhana, Pak, apa itu RPLN sebetulnya supaya masyarakat kita mengerti, Pak Solikin? Ya, jadi sebenarnya tadi disampaikan kalau RPLN ini kan juga penyempurnaan dari kebijakan yang sudah ada selama ini. Selama ini diatur batas maksimum atau plafon, ya, threshold kewajiban luar negeri jangka pendek terhadap modal bank. Kalau di dalam aturan sebelumnya ini dibuat 30%. Nah, aturannya ini statis, Mas Leo. Statik dalam artian ya kalau bank butuh lebih, ya dia lihat siklusnya dia tetap 30. Nah, dengan RPLN yang sekarang ini, inovasi kita ini adalah dibuat lebih dinamis gitu. Dinamis dan ini disesuaikan dengan kapasitas bank, juga kebutuhan perekonomian dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Jadi kalau kita lihat tidak selain 30%, ini nanti ada parameter kontrasiklikal tadi. Dalam artian ada penambah dan pengurangnya sesuai dengan kebutuhan ekonomi. Jadi kalau kita lihat misalkan saat ini nih siklus ekonomi makro kita dan juga siklus keuangan ini dalam posisi masih butuh pendanaan. Jadi logikanya dia bisa didorong. Cuma karena memang ini kita lihat di global environment ini masih diliputi oleh ketidakpastian yang cukup tinggi, maka kita dikasih parameternya 0% gitu. Tapi kalau suatu saat nanti kalau globalnya baik-baik saja, bisa saja ditambah 5%. Jadi batasnya dinaikkan dari 30 ke 35%. Demikian, Mas Lim. Jadi memang sangat dinamis mengikuti perkembangan. Kalau efeknya, Pak, yang diharapkan oleh Bank Indonesia dengan RPLN ini untuk tetap mendorong penyaluran kredit, ya, khususnya dalam negeri, itu seperti apa, Pak Solikin? Ya, kan memang kalau kita lihat tadi, ya, dengan konteks kita spiritnya adalah kebijakan makroprudensial yang akomodatif. Jadi dalam konteks ini, dalam praktiknya RPLN ini bukan sebagai bentuk pengetatan, namun justru lebih untuk memperkuat pengelolaan sumber dana jangka pendek bank gitu yang berasal dari luar negeri. Jadi bank-bank yang memang sedang membutuhkan tambahan pendanaan, kalau ekonominya juga sedang bagus, ya dia akan dibantu dengan tadi ada parameter tambahan 5%. Jadi dia bisa naik dari batas plafonnya 30 ke 35 itu. Jadi konteks itulah. Satu lagi, Mas Leo.
ini ada penyempurnaan. Jadi kalau dulu ya sebelumnya ini ada komponen-komponen itu yang sudah dikecualikan, yang dia tidak dicakup di dalam 30%. Nah ini ada tambahan lagi komponen-komponen yang tidak diperhitungkan, misalkan taruhlah dana pihak ketiga seperti tabungan giro milik asing yang memang nanti ini adalah untuk disampaikan kepada pihak non asing yang ada di Indonesia untuk pembiayaan di sini. Jadi itu tidak dihitung sebagai utang gitu ya, karena itu adalah punyanya dia sendiri gitu. Jadi misalnya dana pihak ketiga yang dimiliki oleh bukan penduduk yang dia nanti akan digunakan untuk penyaluran pendanaan di dalam kepada bukan penduduk juga untuk proyeknya sendiri. Jadi itu yang diatur. Jadi definisinya lebih kuat, juga termasuk misalkan kalau bank-bank asing mau membeli transaksi instrumen valuta asing SRBN misalkan gitu ya, atau SLBI. Kalau repo, nah itu juga dikecualikan, tidak dianggap sebagai dana masuk. Karena tadi bisa di repo lah. Ini tentunya akan mengoptimalkan ya pengelolaan pendanaan, jadi bank-bank bisa terdukung untuk mendorong pembiayaan atau kreditnya. Seperti itu Mas Leo, dengan prudent Pak tadi. Solikin, ada sekian banyak kebijakan makroprudensial yang sudah dikeluarkan Bank Indonesia ya. Tadi Bapak sudah sempat sebut kebijakan insentif likuiditas makroprudensial KLM. Mungkin kalau saya lebih familiar dengan rasio loan to value Pak, atau financing to value, dan ada beberapa kebijakan makroprudensial lain. Hubungannya dari kebijakan terbaru RPLN ini dengan kebijakan-kebijakan terdahulu itu seperti apa Pak Solikin? Oke, jadi semua instrumen ini adalah spiritnya adalah spirit untuk makroprudensial, untuk mendorong stans kebijakan yang longgar. Jadi arahnya namanya instrumen ya, dia semua harus diarahkan ke sana. Jadi dia digunakan diorkestrasi bersama-sama untuk bisa atau saling mendukung untuk mendorong kredit pembiayaan. Contohnya misalkan gini, KLM kemarin kan kita perkuat gitu ya, dengan total tambahan likuiditas nanti sampai akhir tahun ini bisa sampai 280 triliun rupiah di akhir tahun ini. Nah itu tambahan dari KLM. Kemudian dari LTV ya, istilahnya loan to value ratio, uang muka ini dipertahankan maksimal 100. Nah tentunya ini 100% maksudnya. Ini akan mendukung demand ya, kredit pembiayaan oleh masyarakat yang untuk pembelian rumah, pembelian kendaraan bermotor. Nah ini ada space di situ lah. Dengan sementara dari RPLN ini juga pendanaan dari luar negeri tadi dengan prinsip-prinsip yang seperti disampaikan. Jadi dengan konteks itu semua ini saling terhubung, saling terorkestrasi untuk mendukung tadi mengawal perekonomian dari sisi pembiayaan agar tumbuh kuat dan juga berkelanjutan. Itu seperti itu spiritnya Mas Leo. Seluruh kebijakan makroprudensial tentunya Pak Solikin bertujuan untuk tetap mendorong pertumbuhan ekonomi, dalam hal ini juga kredit ya. Bagaimana sebetulnya dampak dari sekian kebijakan makroprudensial dan harapan Bank Indonesia dampak dari RPLN ini kepada pertumbuhan kredit khususnya. Tapi kita harus jeda dahulu Pak Solikin, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Zona Bisnis kembali selepas jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa di Zona Bisnis, dan kita masih membicarakan dampak dari rasio pendanaan luar negeri bank atau RPLN Bank Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi, dan kita masih bersama dengan Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia Solikin M. Juhro. Pak Solikin, tentunya semua kebijakan makroprudensial ini kan berfungsi untuk mendorong peran Bank Indonesia mendorong pertumbuhan, Pak. Sebetulnya seperti apa efektivitas bauran kebijakan, khususnya juga termasuk RPLN yang terbaru ini, kepada pertumbuhan kredit, Pak? Apakah itu memang efektif atau seperti apa Bank Indonesia melihatnya, Pak Solikin? Ya, terima kasih Mas Leo. Jadi kalau kita lihat ya, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat gitu ya ke depan, tentunya tadi arah kebijakan makroprudensial ini kan memang akomodatif ya, jadi misalnya longgar gitu ya. Kalau kita lihat dari target kredit kan memang ditetapkan tahun ini 10-12%. Tahun depan itu naik 11-13%. Kira-kira seperti itu dengan stabilitas keuangan yang memang terjaga. Nah, tadi sebagaimana saya sampaikan tadi mengenai KLM dengan tambahan insentif ya, space untuk penyaluran kredit, kemudian LTV yang juga memberikan ruang tadi termasuk RPLN ini, tentunya dia semua itu memang untuk mengarahkan agar kredit pembiayaan itu akan berada di dalam range 10-12% tadi. Ya, ini adalah level-level yang memang optimal. Tentunya ini memang ada faktor-faktor gitu ya yang memang penopang lain. Misalkan kalau kita lihat dari sisi permintaan masyarakat,
dan juga dunia usaha yang saat ini memang alhamdulillah ini kita syukuri bersama cukup kuat, dan ini memang juga kalau kita lihat kinerja korporasi rumah tangga juga baik. Ini mendorong kebutuhan pembiayaan. Nah, pada akhirnya kita lihat bahwasanya seperti kita ketahui pertumbuhan kredit kita itu sangat sangat tinggi. Kita cukup kalau kita lihat dalam semester 1 ini sekitar 12,1% ya. Ini adalah tertinggi dari dalam 6 tahun terakhir. Jadi dalam waktu beberapa bulan ini cukup konsisten ya, 11-13% pertumbuhannya, dan ini tidak hanya tinggi tetapi juga merata, Mas. Hampir semua sektor ini tumbuh kreditnya. Kalau kita lihat beberapa sektor nanti di data juga disampaikan, terutama untuk perdagangan, kemudian industri dan jasa dunia usaha. Nah, dari konteks itu kita bisa melihat bahwasanya kebijakan makroprudensial Bank Indonesia yang selama ini diterapkan ini efektif di dalam mendukung kecukupan likuiditas, pertumbuhan kredit dalam perekonomian, plus juga ini akan berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi nasional. Seperti itu transmisinya. Pak Solikin, ini kita saat bicara ini kita juga melihat nilai tukar rupiah, Pak, yang relatif saya mau mengatakan dengan bahasa di bawah tekanan karena menguatnya dolar Amerika bukan hanya kepada rupiah tapi kepada sekian mata uang yang lain. Kalau Anda melihat pengaruh dari perkembangan nilai tukar ini, Pak, apakah ini akan menekan juga pertumbuhan kredit? Orang akan semakin sulit mengambil kredit atau makin takut, makin berhati-hati, atau seperti apa Pak penilaian Bank Indonesia? Iya, terkait dengan nilai tukar ya, dapat saya sampaikan bahwasanya Bank Indonesia ini secara rutin melakukan namanya stress test gitu. Stress test itu istilahnya uji untuk melakukan sampai sejauh mana ketahanan dari sistem keuangan kita. Ini untuk memonitor ya, untuk melihat ketahanan perbankan dan juga dunia usaha, korporasi di sini terutama juga rumah tangga di dalam menghadapi tekanan ketidakpastian pasar keuangan global. Kalau kita lihat tidak hanya nilai tukar, tapi juga suku bunga higher for longer yang selama ini menjadi fenomena global. Ini senantiasa kita lakukan stress test. Nah, berdasarkan hasil stress test kami, gitu, assessment kami, ini kita lihat bahwasanya pertumbuhan kredit, ketahanan sistem keuangan itu juga terjaga dengan baik, Mas. Ini di tengah berbagai tantangan itu. Kita sudah melakukan, misalkan seandainya nilai tukar tertekan sampai sekian, kemudian suku bunga global itu begini, itu kita lakukan stress test namanya. Dengan beberapa skenario lah. Dari uji tadi, stress tadi, kita gambaran stabilitas keuangan kita itu terjaga dengan baik. Kalau kita lihat dari sisi likuiditas ya, kalau melihat tekanan itu bisa dari sisi likuiditas, kemudian risiko kredit maupun permodalan. Likuiditas kita itu dengan stress itu masih tinggi. Kita masih berada di atas over DPK ya, terhadap alat liquid terhadap DPK ini dalam pihak ketiga, ini masih tinggi sebesar di atas 25%. Risiko kredit kita lihat juga NPL ya, non performing loan, kredit bermasalah kita itu masih berada di bawah level 3, jauh di bawah 5% sebagai ambang batas atas. Kemudian permodalan kita juga kuat. CAR kita itu ya, capital adequacy ratio atau kecukupan permodalan ini juga masih tinggi. Jadi dalam konteks itu kita lihat cukup tahan gitu sektor keuangan kita. Kita juga lihat dari sisi pelaku ekonomi kalau ditanyakan. Tidak hanya perbankan, korporasi dan juga rumah tangga ini memiliki kemampuan bayar yang masih baik kalau kita menghadapi tekanan yang cukup kuat di dalam nilai tukar yang tadi disampaikan. Demikian, Mas. Pak Solikin, pekan lalu Presiden memanggil Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Pak Peri juga ikut hadir. Kalau Anda melihat bagaimana strategi kebijakan makroprudensial Bank Indonesia ini, seberapa sinergis dengan pemerintah dan juga mungkin pelaku industri keuangan ya Pak, untuk kemudian menjaga stabilitas pembiayaan dan juga pertumbuhan kredit dan ekonomi Indonesia, Pak Solikin? Ya, sebagaimana kami sampaikan di dalam beberapa kesempatan ya, saat ini tuh kita menghadapi era di mana ketidakpastian ini cukup tinggi atau bahkan semakin tinggi ke depan, dan risiko juga semakin kompleks kalau kita lihat, bahkan itu di luar domain ekonomi gitu Pak. Betul. Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Maka hal yang paling utama gitu yang harus kita lakukan tentunya tidak ada yang lain kecuali adalah mengawal perekonomian domestik kita secara seimbang, yaitu pertama menjaga ketahanan sistem keuangan itu sendiri, tapi itu juga harus diselaraskan dengan upaya untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan melalui pembiayaan tadi. Ini tentunya tidak bisa dilakukan sendiri, Mas Leo. Ini itu harus dilakukan bersama-sama dengan pemerintah, baik dari sisi dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia ya, kemudian juga dalam konteks KSSK bersama UJK dan juga bersama
LPS dan instansi lain, tentunya juga dunia usaha. Ini kita harus kuat, Bank Indonesia senantiasa memperkuat efektivitas kebijakan. Kita lihat, kita monitor kalau apa yang kurang, dan ininya tentunya kita harus mitigasi secara bersama-sama. Nah, satu hal yang penting saya sampaikan dalam konteks keuangan digital saat ini, arus informasi ini berkembang cepat, Mas, dari berbagai arah, termasuk dari medsos misalkan gitu. Nah, ini tentunya bisa memperburuk persepsi maupun kepercayaan kepada lembaga keuangan, yang bisa mengakibatkan risiko-risiko baru yang sulit diprediksi, bahkan tadi cyber risk dan sebagainya. Nah, ini tentunya harus dikawal secara terintegrasi dengan didukung oleh sinergi yang kuat antara Bank Indonesia, pemerintah, dan KSSK. Demikian, Mas. Kita harapkan apa yang kita bicarakan ini juga memperjelas persepsi masyarakat terkait dengan bagaimana kondisi ekonomi saat ini. Terima kasih Kepala Departemen Kebijakan Makro Prudensial Bank Indonesia, Solikin M. Juhro, sudah mencerahkan kami. Selamat pagi, Pak Solikin. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Zona Bisnis kembali selepas jeda berikut ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.